merencanakan ngayal atau merencanakan memang yang udah full mau jalan ya? Salah satu cita-cita gue adalah memang ke belakang layar. Gue pengen banget bisa buat sebuah karya. Acting nggak bisa gue lepas, itu udah ada di darah gue, udah ada di jiwa gue juga. Nomor satu Godfather. Hilil, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Lanjut nih, di tahun 2019 juga lo for the first time jadi sutradara di film Mati Anak. Ya. Sekarang kita ngomongin di belakang layar nih, apakah ini cita-cita lo dari kecil jadi sutradara plus ikut bermain juga? Dari dulu, dari kecil memang gue sudah suka berhayal bareng sama almarhum bokap gue. Dan dari dulu memang kita selalu berpikir, gue selalu mikir kayak one day gue harus bisa bikin film sendiri. Dan memang itu sudah dari dulu gue pengen banget gitu. Jadi emang kayak sampai sekarang gue masih ada cerita yang gue ngayal bareng sama almarhum bokap waktu gue kecil. Dan itu adalah salah satu cita-cita yang pengen banget gue jadiin film nanti. Nanti. Ada momennya lah gitu. Tapi yang pasti memang dari dulu salah satu cita-cita gue adalah memang ke belakang layar. Gue pengen banget bisa buat sebuah karya. Terus nih, ketika pas lo jadi sutradara nih, kesulitan apa yang paling dirasakan untuk mengarahkan film pertama kalinya gitu? Apalagi lo juga main di sini kan? Kesulitannya ya, kalau kesulitan sih pasti banyak banget ya. Apalagi sebagai sutradara baru, pasti ada aja gitu. Maksudnya menurut gue nggak ada sebuah proyek yang lurus-lurus aja. Betul. Dan yang membentuk kita itu justru adalah kerikil-kerikil yang kita hadapi. Gue selalu nganggapnya seperti itu gitu. Dan gue melihat tantangan lah, gue bilangnya melihat tantangan di depan gue pada saat gue jadi sutradara atau produser, itu malah yang memotivasi gue untuk bisa lebih baik. Jadi gue selalu mencoba melihat sebuah kesulitan itu bukan kesulitan, tapi sebuah tantangan dan sesuatu yang justru memotivasi kita untuk kita bisa jadi lebih baik dari itu. Karena gue selalu ngerasa segala sesuatu itu sama kayak koin, selalu ada dua sisi. Apapun yang kita hadapin, mau itu gue sebagai aktor atau sebagai produser atau sebagai sutradara, di mana ada plus pasti ada minus, di mana ada minus pasti ada plus. Jadi gue selalu melihat di mana ada negatif pasti ada positif. Jadi apapun yang ada di depan gue harus mencoba untuk melihat dari sisi positifnya. Jadi dengan punya mindset seperti itu, gue merasa sebuah kesulitan mungkin itu akan jadi justru sebuah tantangan dan sesuatu yang malah jadi fun buat gue lakuin. Yes, apalagi kalau kita udah ngelewatin itu ya, wah gila kayak, nggak nyangka nih gue bisa ngelewatin kesulitan ini nih, dan hasilnya tuh itu tuh kayak lega dan dibayar banget ya, merasa. Iya, ya. Tapi karena memang pada saat gue syuting Mati Anak pun, wah banyak banget rintangan, apalagi gue sebagai sutradara baru dan gue bertanggung jawab dengan banyaknya teman-teman gue yang ada di situ gitu, di project Mati Anak. Dan gue bersyukurnya adalah memang karena gue punya tim yang solid banget dan mereka semua support gue dari belakang banget. Jadi memang kalau bukan karena mereka juga Mati Anak nggak akan selesai. Sekte pun seperti itu pada saat gue jadi sutradara, jadi produser. Dan gue bisa begini juga karena bantuan orang-orang terdekat gue. Di sekte sutradara William Chandra, dia emang sahabat gue dan gue banyak belajar dari dia. Di Mati Anak, dia juga bantuin gue karena dia juga bantu di penulisan skrip. Jadi memang bukan seperti yang gue bilang sebelumnya, film itu bukan kerjaan satu orang. Betul. Kalau support systemnya itu ya. Sesimpel itu. Misalnya kata ada satu orang aja yang nggak ada di project itu nggak akan jalan, project itu nggak akan jadi. Dan gue selalu merasa memang gue beruntung punya teman-teman terdekat, teman-teman tim gue yang, ada Ferry Rusli tuh. Nih Ferry Rusli nih DOP-nya Mati Anak nih. Mantap, halo mas, mantap. Nah ini salah satu. Tadi juga ada Azul Rangga tuh, say hi lo. Halo. Sorry tadi keseruan ngobrol, gue jadi nggak ngeliat ada komen-komennya. Lanjut. Jadi emang
tim itu yang menjadi apa ya, satu kesatuan lah. Jadi kalau ada satu yang dicopot nggak akan jadi bulat gitu. Jadi emang itu yang bikin gue juga pede pada saat ngejalanin sebuah project, karena mereka semua support gue 100% di belakang, dan gue juga mensupport mereka 100% gitu. Wih, mantap, gokil. Nah, setelah melihat hasilnya dan respon dari banyak orang, kalau ada kesempatan jadi sutradara lagi, mau nggak? Dan kira-kira genre apa nih? Horor lagi atau mau coba yang lain? Masih ada project memang yang jalan, terus memang next juga masih ada beberapa yang pengen gue jalanin juga, dan yang pastinya kalau untuk genre sendiri, gue kalau bisa memang gue pasti pengen mencoba yang lain juga. Tapi memang gue kalau bisa mah gue pengen nyobain semua genre gitu. Cuma kan ya, kita juga ngeliat mana yang bisa gue lakuin duluan lah gitu. Gue nggak bisa maruk juga nih semuanya mau gitu kan. Tapi yang pasti untuk next gue pengen mencoba genre lain juga gitu untuk yang nextnya ke depan setelah ini gitu. Jadi bisa explore nggak cuma horor doang ya? Ya, biarpun memang salah satu genre favorit gue memang horor, memang gue suka banget horor gitu. Jadi emang pasti gue pasti akan dari horor lagi, pasti itu udah pasti, karena memang gue cinta banget sama horor. Tapi gue juga pengen nyobain yang lain gitu. Mantap. Tuh, genre comedy action, oke tuh Bang, katanya boleh dicoba. Iya dong, pasti dong. Itu sudah ada di ini juga kok, sudah ada di ide juga nih. Wah, ini juga harus nih comedy action nih gitu. Udah semua sih sebenarnya. Ya memang maruk aja, semuanya pengen dicoba. Kayaknya isi kepalanya udah banyak skrip gitu atau gimana nih? Sebenarnya banyak yang belum, apalagi gara-gara lockdown kemarin kan, jadi emang setiap hari akhirnya ngayal nulis. Ngayal nulis, produktif banget tapi itu. Buat suatu saat nanti ya. Iya dong, bener dong. Harus. Kita harus tetap produktif, biarpun mungkin dengan momen seperti sekarang ini yang kita masih banyak batasannya. Apalagi gue sendiri yang stuck di Singapura, gue juga nggak bisa gue nggak boleh diam aja, gue juga harus tetap produktif gitu. Nah, misalnya kalau diurutkan berdasarkan passion tadi, aktor iya, nyanyi iya, sutradara mati produser film tech. Kalau untuk sekarang dari nomor 1, 2, 3, 4 yang mana dulu nih? Aktor, penyanyi, sutradara, produser. Bingung nggak tuh? Coba Kalau urutin kalau passion yang dirasain sekarang. Kalau misalnya ditanya, kalau suruh pilih nggak mungkin, gue nggak bisa memilih. Gue paruh, gue semuanya mau. Tapi kalau ditanya jujur, memang sekarang prioritas utama gue adalah di sutradara dan aktor. Wes, mantap, sutradara dan aktor. Itu mimpi gue dari dulu kan, dan gue memang berniat untuk mengejar mimpi itu. Kita tunggu nih pasti nih untuk film berikutnya. Iya dong. Mungkin apa lagi nih? Mungkin teman-teman DLB di sini udah pada. Halo semua teman-teman yang ikutan nonton. Tadi ada Azov, ada Ferry, ada Danix tadi. Banyak banget nih, ada siapa nih? Sandy, Bro Jueng, Erika. Rame ya? Nah, rame. Sekarang kita waktunya bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Cinema 21. Bentar ya. Ayo. Oke. Coba Azov, nggak usah ikut-ikutan. Azov lagi sibuk syuting, udah sana syuting dulu mainan handphone. Nah, dari Anin.Aka. Bang Devi, dari umur berapa mulai merencanakan untuk membuat film sendiri? Ini merencanakan ngayal atau merencanakan memang yang udah full mau jalan ya? Merencanakan ngayal nggak tuh? Kalau merencanakan ngayal, itu dari 7 tahun, mungkin 8 tahun. Wow, udah kepikiran ya? Maksudnya, wah, gue harus bikin film atau gimana gitu? Karena memang bukan ngerencanain yang total kayak, wah, mau kalau gue 7-8 tahun bisa kayak gitu, mah buset ajaib banget. Berarti memang gue pasti berencana kayak dari kecil udah punya kayak, one day gue harus bikin film. Itu udah dari kecil. Itu karena dulu kebetulan almarhum bokap itu koleksi zaman dulu tuh laserdisc. Kalau pernah dengar laserdisc itu
Wah itu jauh lah, itu tahun berapa ya? Kalau sekarang kan udah DVD, udah Blu-ray, dulu itu Laserdisc gede. Mungkin teman-teman yang di sini yang nggak tahu, Laserdisc itu ya dulu kita nonton pakai Laserdisc di rumah atau pakai VHS. Ini video. Betul. Jadi dari kecil memang sudah dikenalkan sama film. Jadi udah nonton film dari kecil, terus diajak ke bioskop. Nonton 21. Jadi dari dulu tuh udah amazed banget gitu sama sebuah film. Jadi gue kayak, wah, one day kayaknya gue harus bisa bikin film sendiri. Tapi ternyata pada saat itu malah jadi aktor duluan. Dan gue malah happy. Ternyata ini sesuatu yang juga gue cinta. Man. Jadi memang mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan film, gue punya kecintaan di situ. Yang dalam gitu. Karena gue dikenalkan dengan ke dunia itu dari kecil. Gitu. Dari umur 7 tahun sudah. Mantap. Selanjutnya nih. Ngayal ya. Ngayal dulu. Akhirnya Kan semua berawal dari ngayal. Ada nggak rencana untuk menyutradarai film anak-anak? Sebagai Aduh, mantan aktor cilik juga. Jujur pengen banget karena satu gue berawal dari aktor cilik. Gue berawal dari film anak. Dan memang kebetulan gue juga suka sama anak karena memang gue masih childish juga, gue masih kayak anak-anak. Gue sampai sekarang masih koleksi mainan. Istri gue aja suka marah karena pulang bawa mainan diam-diam. Nggak. Iya sebenarnya ya. Cuma memang karena memang gue juga punya cerita tentang anak-anak yang gue pengen banget bikin suatu hari nanti. Karena dan gue selalu enjoy syuting sama anak. Contohnya Mati Anak itu anak-anaknya rame banget. Iya. Karena itu buat panti asuhan dan lain-lain dan gue selalu enjoy karena mereka fun banget. Karena mereka gue ngerasain pada saat bermain sama anak itu beda gitu. Maksud gue sama mereka ini benar-benar bermain dan itu yang membuat mereka menjadi pure karena mereka masih ngerasa ini bermain aja gitu, nggak ada yang dipikirin dan itu selalu seru menurut gue. Katanya Mas Ferry, jangan deh coba bayangin talentnya katanya. Memang syuting sama anak pasti ada tantangan. Ferry jangan deh coba bayangin talentnya. Jadi gue selalu bercanda Ferry kayak emang jadi nih kayak Mati Anak 2 anak-anaknya 50 gitu misalnya gitu. Wah. Dan gue yakin pasti seru banget. Gokil. Satu lagi nih mana tadi. Nah, kenapa sekarang lebih memilih di balik layar daripada di depan layar? Bukan lebih memilih sih, memang gimana ya bilangnya? Gue masih tetap fokus dengan sebagai acting nggak bisa gue lepas, itu udah ada di darah gue, udah ada di jiwa gue juga gitu. Tapi kenapa gue lebih memilih di balik layar? Karena memang itu mungkin adalah cita-cita gue yang sudah lama dan baru sekarang bisa gue jalanin. Dan sebagai sutradara yang masih belajar, gue pengen benar-benar belajar. Gue benar-benar pengen ngebuka mata gue. Gitu. Jadi dan untuk bisa begitu, gue harus fokus. Gue harus benar-benar mendedikasikan diri gue untuk belajar gitu. Jadi tetap ya satu-satu kayak tadi di awal fokus jadi sutradara, aktor, produser dan juga penyanyi. Ya. Nah sekarang selanjutnya sebutkan 5 film terbaik versi Dorby Romero. Aduh. Film Indonesia, film Hollywood, sebutin judulnya aja. Aduh banyak gimana ya? Horor nih kayaknya nih. List nomor 1 horor kayaknya. Nomor 1 Godfather. Oh, The Godfather. The Godfather. Buat gue nomor 1 Godfather itu apalagi ya? Exorcist, ya. Yang ketiga. Nanti terlalu banyak film yang aku suka. Forrest Gump. Oh, Forrest Gump, ya. Kill Bill. Kill Bill. Yang kelima. Apa ke film horor lagi? Oh, ada aduh aku lupa judulnya. Bugsy Malone. Oh, iya. 5 film terbaik versi Dorby Romero. Lanjut nih. Gue satu lagi. Apa lagi?
Petualangan Sherina. Kenapa itu ada di bener-bener bukan karena Karena kalau emang bukan dia karena ya? petualangan Sherina, gue hari ini nggak ngobrol sama lu. Oke, gila. Terus gue masih mau ketawa. Gokil. Lanjut nih. Sekarang kalau tadi film, sekarang siapa sih 5 sutradara yang lo kagum banget nih setiap dia bikin filmnya? Luar dan dalam ya. Iya, betul. Waduh. Ini juga banyak banget ini, gimana ya? Yang Christopher Nolan. pasti Christopher Nolan, Ya. Quentin Tarantino, Legend semua itu. Brian De Palma. Ya, ini banget. Sekarang gue ngefans banget sama Ari Aster. Iya. Karena lu suka juga genre-genre seperti itu ya? Oh ya dong, wah gila. Terakhir kayak Hereditary aja gue ya, gitu kan yang emang. Lanjut terakhir. M. Night Shyamalan. Gue juga suka banget M. Night Shyamalan. MC Mawan. Mantap. Nah, sekarang terakhir nih. Yang pasti juga. Kenapa? Lanjut. Oh, Yang pasti juga. gue juga ngefans banget sama senior-senior gue di Indonesia, pastinya. Bang Joko, Bang Ocai, Kimo, dan semua yang ada di Indonesia karena gue harus banyak belajar dari mereka. Yes. The next director ya. Amin. Nah, sekarang terakhir nih harapan Derby untuk perfilman Indonesia ke depannya seperti apa? Oh, yang pasti biar semakin maju, karena gue tahu Indonesia punya skillnya, punya taste, dan gue tahu teman-teman kita, senior kita juga udah dikenal di luar dengan karya-karyanya. Yang pasti gue berdoa pandemi ini juga segera cepat berakhir, jadi semua teman-teman bisa mulai berkarya lagi, termasuk gue sendiri yang pengen banget bisa balik dan berkarya. Dan yang pasti maju terus perfilman Indonesia sampai terdengar di seluruh mancanegara. Amin, maju terus perfilman Indonesia. Oke nih, Derby, mungkin lo mau kasih tips-tips kepada Sobat 21 yang mungkin yang ingin terjun ke dunia perfilman, entah itu jadi aktor, sutradara, produser. Mau tips-tips dari lu sendiri ini seperti apa? Yang pasti jangan takut gagal, karena gagal itu juga sebuah proses. Dan yang pasti percaya sama diri sendiri dan jangan pernah menyerah. Gue itu aja sih. Dan jangan lupa berhayal. Karena semua itu betul. Semua itu berawal dari hayalan, usaha, gagal, baru sukses. Mantap, dicatat nih Sobat 21. Walaupun kayak gimana pun hayal tetap nomor 1 ya. Iya, betul. Dan jangan takut gagal, terus berusaha nih buat Sobat 21 yang ingin terjun ke dunia perfilman. Nah, terus lu juga mau beri ini nggak? Ingetin lagi Sobat 21 untuk tetap stay healthy, mungkin pakai masker, hand sanitizer, agar kita berdoa semuanya pandemi ini cepat berakhir. Benar. 21 juga buka, nanti kita juga bisa nonton rame-rame karya Derby selanjutnya. Amin. Buat teman-teman, buat Sobat 21, semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa untuk saling menjaga, pakai masker kalau bisa, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang sekitar kita. Stay safe semuanya, thank you sekali lagi. Yes, mantap. Miss, kayaknya kalau ditutup belum afdol kalau lu nyanyi gitu loh. Atau nyanyi? Apa gitu. Ini banyak banget nih, Bang. Dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Udah ya, cukup. Aduh, semoga lagu ini ada sebuah kejutan nanti suatu hari nanti ya. Amin. Tuh, banyak di komen Sadam ya. Oke, Derby, terima kasih banyak. Ya, malam ini sudah ngobrol-ngobrol sekali lagi. Sukses terus, pokoknya kita tunggu. Mau itu jadi sutradara, aktor, produser itu, wah. Gue tunggu banget nih, apalagi setelahnya. Horor kah lagi? Barang Asmara di jail yang luar biasa itu. Mudah-mudahan di sana ya, pokoknya ya.
Terima kasih banyak. Mungkin bisa say goodbye dulu sama Sobat 21. Sobat 21 sekali lagi thank you banget. Selamat malam semuanya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu semuanya. Terima kasih Derby. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa di Indonesia ya. Sampai jumpa. Jangan lupa nanti kita berkabar kalau saya pulang ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Dah. Thank you. Thank you juga. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.